Saat ini, Han Jing hanya mengalihkan perhatiannya ke Fan Taikang dan yang lainnya. Zhou Qingshan tampak lebih marah, tetapi dia melihat ke arah Qin Yichen dan bertanya bagaimana memutuskannya. Wajah suram Qin Yichen melangkah maju, melirik bahasa Korea, dan berkata dengan ringan, "Jangan katakan." Lalu bertanya, "Mulai sekarang, setiap kali ragu, aku akan membunuhmu keluarga Han." 1. Wajah Han Jing tiba-tiba berubah, dan Qin Yichen sedikit mengangguk sebelum dia berbicara. Dan pada saat berikutnya, telapak tangan kanan Zhou Qingshan tiba-tiba meledak. Menabrak. Kekuatan mengerikan alam surga di periode selanjutnya lebih dari sekadar menghancurkan tulang laring. Patriark keluarga Han, seluruh tubuh orang Korea langsung terjepit dan berserakan. Cara yang sangat kejam ini membuat para tamu yang berkerumun menatap mata mereka. Sementara hati mereka bergetar, mereka juga merasakan kesejukan leher mereka. Patriark keluarga Han yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik tingkat menengah alam surga, bahkan bunuh dan bunuh. Sejujurnya, Kilin Surgawi mungkin memiliki banyak arogansi daripada Qin Yichen dan yang lainnya, tetapi sangat jarang melakukan tembakan yang begitu sengit. Lagi pula, beberapa orang datang dari lembah sungai. Tidak hanya mereka tidak memiliki keraguan di kota Ciyun, tetapi semua keterampilan mereka dipelajari dari pembantaian itu. Seperti apa adegannya? Setelah menyelesaikan satu orang, Zhou Qingshan langsung mengunci niat membunuh Han Jing tanpa ragu. "Anjing tua, giliranmu, aku akan bertanya lagi, bagaimana kamu menjebak Han Yan?" Meskipun kematian Han menakutkan hati Han Jing, itu cukup sulit. Kuncinya adalah dia tahu bahwa jika dia mengakui saat ini, tidak akan ada kesempatan untuk berbalik. Segera, dia melihat Han Jing menggertakkan giginya dan berkata, "Khianat kaki tanganmu membunuh seorang lelaki tua jika sejenis. Pengkhianat Han Ren membunuh kerabatnya, dan cepat atau lambat akan dihukum." Kebohongan ini bisa digambarkan sebagai wajah memerah dan detak jantung. Qin Yichen mendengar pedang itu sedikit mengernyit, diam-diam berpikir bahwa keluarga Han yang memimpin. Lagi pula, ada beberapa kemampuan. Tapi Zhou Qingshan sangat marah dan bertanya-tanya apakah bajingan tua ini ingin disambar petir dan menarik dirinya kembali. Setelah kemarahan selesai, saya melihat kapasitas telapak tangan Zhou Qingshan. Qin Yichen melihat ini dan buru-buru berkata, "Saudara Zhou, jangan lakukan dulu. Anjing tua ini membuatmu senang. Apa tujuan keluarga Han mereka yang bermasalah? Bukankah itu hanya untuk menghilangkan dendam terhadap Han Yan?" Sekarang setelah Han Jing mengatakan demikian, Qin Yichen harus berhati-hati, karena bahkan jika keluarga Han benar-benar padam, dia tidak akan dapat mengembalikan kepolosan Han, dan dia bahkan tidak akan pernah adil. Zhou Qingshan cemas dan marah. "Qin saudara, bagaimana menurutmu?" Qin Yichen mendengar ini, tapi dia melirik Sui Qitian, pemilik Gu. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sui Qitian, U200B, U200B yang bertarung dengan dua raja abadi. Mendengar ini, dan tiba-tiba tersenyum dingin. Ang sama dengan True Origin melonjak, dia mendorong Fan Taikang ke belakang, menyapu bagian depan, dan mencekik leher utusan lain Wei Qian. Melihat ini, Fan Taikang berdiri diam, berteriak dengan marah, "Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua memperingatkan Anda, jika Anda berani memindahkannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya." Sui Qitian mengabaikannya dan menggunakan True Origin untuk menyegel pembuluh darah Wei Qian sampai mati. Dia bahkan tidak bisa melawan, dan menyeret lehernya ke arah Qin Yichen. Dan Qin Yichen menghadapi ancaman Fan Taikang, yang juga mencibir, "Saya tahu anjing dan pemiliknya. Tetapi dalam analisis terakhir, keluarga Han hanyalah seekor anjing yang Anda pelihara itu saja. Untuk seekor anjing, Anda akan membunuh hidup Anda." Mendapatkan. Fan Taikang mendengar corak ini berubah, tetapi juga harus mengakui bahwa ini benar. Sangat berguna bagi Raja Abadi untuk mengolah keluarga Han. Banyak hal kotor yang tidak sedap dipandang akan diserahkan ke keluarga Han di masa depan. Bahkan tahun-tahun ini, keluarga Han telah melakukan sesuatu untuk Raja Abadi. Tetapi mengikuti Raja Abadi, di mana tidak memanggil angin dan memanggil hujan untuk dipuja, dan di mana itu terancam. Segera, saya melihat Fan Taikang Sen berteriak, "Kamu biarkan orang pergi dulu, kalau tidak semuanya akan gratis." Qin Yichen mencibir, "Bajingan tua, kamu sepertinya belum menyadari situasinya. Anda harus mengembalikan suami asli keluarga Han sebelum Anda memenuhi syarat untuk melepaskan saya." "Anda." Fan Taikang menggertakkan giginya. Qin Yichen semakin mencibir, "Tentu saja. Jika Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak tahu, bertanggung jawab atas konsekuensinya." Candaan. Dongji Immortal Monarch berulang kali menginginkan hidupnya. Qin Yichen tidak pernah menyerah, apalagi sekarang. Dengan sedikit kerja keras di tangan Sui Qitian, dia melihat wajah Wei Qian gemetar ketakutan. "Paman Fan, selamatkan aku." Melihat ini, Fan Taikang semakin marah, tetapi harus mempertimbangkan kembali. Untuk keluarga Han, saya benar-benar tidak ingin mengambil dua nyawa mereka. Dan meskipun Wei Qian lebih lemah darinya, ayahnya adalah lengan kiri dan lengan kanan Lord Immortal Monarch yang sebenarnya. Yang paling penting adalah Fan Taikang menegaskan bahwa pihak lain berani mencubit Wei Qian.
sehingga dia berani mencubit dirinya sendiri. Latar belakang Immortal Monarch bukan lagi kecemburuan. Dia bukan lawan sama sekali hanya dengan kekuatan. Dan melihat wajah Fan Taikang yang suram dan tidak pasti, Han Jing tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Tuan Fan, jangan diancam oleh orang-orang ini. 10 juta tidak bisa melepaskan keluarga Hanku. Kata-kata itu tidak berakhir. Tetapi saya melihat wajah Fan Taikang tenggelam, marah berteriak. Diam. Apakah menurut Anda hidup Anda dapat dibandingkan dengan Wei Qian? Dengan mengatakan itu, Fan Taikang rupanya membuat keputusan. Segera, saya melihat wajah muram Fan Taikang. Orang tua berbicara terus terang. Saya harap Anda tidak bertindak terlalu jauh. Sui Qitian mengendurkan telapak tangannya dan memberikan jawaban. Fan Taikang berkata, orang tua itu menyatakan dengan jelas bahwa keluarga Han dimusnahkan pada tahun itu. Bukan Han Ye yang berkolusi dengan orang luar, tapi Han Jing beberapa orang. Dia secara aktif meminta Lord He untuk menjebak keluarganya. Dominasi keluarga Han. Hua. Saat kata-kata itu keluar, para tamu yang meringkuk di mana-mana mau tidak mau terkejut. Fan Taikang berbicara sendiri. Tidak perlu meragukan kebenaran pernyataan ini. Pada saat itu, Han Jing menemukan Raja Abadi. Karena bakat bawaan Han Han sangat tampan di keluarga Han-nya salah satu yang terbaik, dan dia dianggap sebagai pertunjukan tampan kota Ciyun. Han Jing khawatir posisinya tidak akan terjamin, jadi dia membunuh si pembunuh. Aku benci Han Jing ini tidak hanya karena kejam dan bengis, tetapi karena membunuh garis keturunan Han Yu sebanyak mungkin. Tetapi juga karena membunuh anggota klan yang netral dalam keluarga Han untuk menjaga keluarga Han naik turun. Dan semua tuduhan ini ditanamkan di kepala Han Yan. Han Yan bisa melarikan diri tahun itu, tapi Han Jing juga sengaja melepaskannya, hanya untuk membuatnya menanggung hinaan. Kata demi kata, kata demi kata. Wajah para tamu dari semua sisi sangat cemerlang. Siapa yang mengira bahwa kebenaran tahun ini akan begitu? Semua tuduhan ini dibalik oleh Han Jing dan dikenakan pada Han Yan. Tentu saja, Fan Taikang tidak mengakui bahwa dia secara pribadi terlibat dalam masalah tersebut, tetapi tidak penting untuk mengatakan sebaliknya. Karena saat ini Han Jing sudah pucat dan seluruh tubuhnya lumpuh. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Rencana mulus tahun itu, tidak menyangka akan stabil selama bertahun-tahun, dan setelah kematian anggota klan, bukannya gagal, mereka menjadi lebih makmur. Tapi siapapun yang memikirkannya, itu seharusnya Daxi Soudian hari ini. Tetapi disapu oleh beberapa dewa pembunuh untuk menghancurkannya dengan kekuatan absolut.